Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aradia. Saya dari jurusan Terjemah semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul faktor-faktor yang masuk kepada subjek dan predikat. Atau yang bisa kita sebut babul awal mudakhilah alal mubtada wal khabar. Oke. Abrogasi. Abrogasi itu apa sih? Abrogasi atau an-nawasikh yaitu ialah menghapus atau mengganti suatu aturan, ungkapan, atau struktur bahasa dengan sesuatu yang baru karena alasan tertentu. Jadi secara istilah, abrogasi menghilangkan hukum subjek dan predikat. Nah, maksud dari kalimat di sini tuh apa sih? Jadi biar lebih pahamnya gini. Dalam bahasa Arab, dikenal ada beberapa amil atau faktor-faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Artinya, ketika ada faktor-faktor ini, maka subjek dan predikat yang hukum asalnya wajib marfu menjadi berubah. Faktor ini disebut dengan faktor-faktor perusak. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang membuat infleksi nomina menjadi rusak. Apa aja sih? Oke. Yang pertama itu ada kana dan yang semisalnya. Faktor-faktor yang pertama itu kana dan yang semisalnya. Contohnya pada subjek, dia itu akan nomina yang berkasus nominatif. Dan di predikatnya, dia akan menjadi nomina yang berkasus akusatif. Yang kedua, inna dan yang semisalnya. Nah, kalau di subjek, dia akan berubah menjadi nomina yang berkasus akusatif, sedangkan di predikat, dia akan berubah menjadi nomina yang berkasus nominatif. Dan yang terakhir, donna dan yang semisalnya. Contohnya di subjek, dia akan berubah menjadi nomina yang berkasus akusatif, dan pada kalimat kedua atau predikat, yaitu dia akan berubah menjadi nomina yang berkasus akusatif. Contohnya di sini Zaidun mujtahidun. Saat ketika yang awalnya hukum asalnya itu marfu, hukum asalnya itu nomina yang berkasus nominatif, lalu ditambahkan dengan adanya faktor yang membuat infleksi nomina menjadi rusak, yaitu kana dan yang semisalnya, maka dia akan berubah menjadi subjek yang pertama itu berkasus nominatif, dan yang kedua predikat yaitu menjadi nomina berkasus akusatif. Ya, contohnya di sini kana Zaidun mujtahidan. Oke. Yang kedua, contoh dari inna yaitu inna Zaidan mujtahidun. Oke, jadi kebalikan ya antara kana dan inna. Gitu. Sedangkan donna itu ketika masuk ya faktor yang menjadi perusak antara kalimat, dia akan berubah menjadi zonantu Zaidan mujtahidan. Jadi keduanya sama-sama nomina berkasus nomina akusatif. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya itu materi tentang kana dan yang semisalnya.
Pengertian dari kana, yakni kana tarfa'ul ism tansabul khabar. Kana atau yang semisalnya yaitu merofakkan subjek dan menasabkan predikat. Contohnya, Maryamu jamilatun. Nah, ketika datang kana dan yang semisalnya, maka berubah menjadi kanat Maryamu jamilatan. Kanat di sini menempati verba, Maryamu yakni subjek verbal, dan jamilatan predikat verbal. Selanjutnya ada macam-macam kana dan yang semisalnya. Yang pertama ada kana yang artinya ada atau terjadi. Kedua ada asbaha yang artinya memasuki waktu subuh. Selanjutnya ada bola yang artinya pada waktu siang. Lanjut ada soro artinya menjadi. Amsa memasuki waktu sore. Adha yang artinya memasuki waktu duha. Bata yang artinya pada waktu malam, dan laisa yang artinya tidak. Juga ada madama, ma bariha, ma fatiha, ma infaka, ma zala yang artinya yaitu senantiasa. Oke, baiklah kita ke materi berikutnya yaitu ada inna dan yang semisalnya. Inna tansabul ism wa tarfa'ul khabar. Inna atau yang semisalnya menasabkan nomina dan merofakkan predikat. Contohnya, Allahu ghafurun. Nah, ketika ada di kalimat itu tambahan inna dan semisalnya, maka akan berubah menjadi innallaha ghafurun. Yang inna menduduki partikel penekanan, Allah nomina inna, dan ghafurun predikat inna. Macam-macam inna dan yang semisalnya yaitu inna yang artinya sesungguhnya, anna artinya sesungguhnya, lakinna akan tetapi, laita andai, kana seperti, dan la'alla supaya atau semoga. Selanjutnya yaitu ada dhanna dan yang semisalnya. Dhanna yakni tansibul mubtada wal khabar. Dhanna atau semisalnya itu menasabkan subjek dan predikat. Contohnya, Ahmadu nasyitun. Nah, ketika ada ditambahkan dhanna yang semisalnya akan berubah menjadi dzanantu Ahmada nasyitun. Jadi dzanantu di sini itu merupakan fi'il naqis, dan Ahmada itu merupakan maf'ulun bih atau ya maf'ulun bih yang pertama, dan nasyiton itu merupakan maf'ulun bih yang kedua. Nah, macam-macam dhanna dan yang semisalnya apa aja sih? Yang pertama, dzanantu artinya menyangka. Yang kedua, hasibtu yang artinya mengira. Ketiga, khiltu artinya membayangkan. Lalu ada za'antu yang artinya menduga atau mengira. Nah, lanjut ada ra'aitu yang artinya melihat. Alimtu yang artinya mengetahui. Wajadtu yang artinya mendapati. Ittakhadtu yang artinya menjadikan. Ja'altu artinya menjadikan, dan sami'tu yang artinya mendengar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini
dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.